Perti itu adalah Persahabatan Timur Indonesia, sebuah yayasan yang bergerak di bidang dakwah kesehatan. Perti tidak terafiliasi terhadap partai maupun manhaj tertentu. Di Perti itu orang Muhammadiyah juga ada, orang NU juga ada, ya, komplit. Yang penting Islam Nusantara juga ada, apa-apa yang penting Islam dulu. Karena apa? Kita perlu dakwah, Ustaz. Saya mendirikan Perti ini sekitar 4 tahun yang lalu. Kenapa saya dirikan Perti? Sebelumnya saya sebagai terapis sudah 20 tahun lebih. Kemudian saya berhijrah. Apa yang saya lakukan dahulu sebagai seorang terapis, saya rubah polanya menjadi pola dakwah. Alhamdulillah selama 4 tahun ini sudah terbentuk lebih dari 130 kabupaten DPD, daerah-daerah dari Aceh sampai Lombok, Madura, Bali, Kalimantan, Sulawesi ada, Jawa hampir penuh. Dan saya dalam membangun ini tidak hanya sekedar lewat WA kemudian diundang atau dimasukkan ke dalam grup, tidak seperti itu. Saya membangun dakwah ini langsung saya datangi. Jadi Perti Aceh itu sudah berdiri dan saya sudah sampai di Aceh naik mobil. Medan, Palembang, Padang, Bengkulu itu sudah kita sampai ke sana naik mobil pribadi. Jadi pertanyaannya itu adalah kenapa saya mau melakukan itu? Kalau hanya sekedar orientasinya itu cari duit, hanya bekerja sama dengan IO saja cukup. Pelatihan berbayar itu banyak yang ingin meminang saya sebagai pembawa pematerinya dengan bagi sharing profitnya yang lumayan besar, bahkan dari luar negeri pun sama. Tapi kenapa saya mau keliling Indonesia? Saya mau sampai ke pulau-pulau kecil di daerah Kepulauan Riau, itu ada Pulau Kundur, Karimun, Tanjung Pinang dan sebagainya. Menurut pemahaman saya, Bapak Ibu sekalian, yang saya lakukan ini adalah meneruskan perjuangan Nabi dan Rasul. Ini teman-teman yang rompi merah ini yang sudah menjadi anggota Perti harus tahu betul bahwa yang diperjuangkan itu seperti apa yang saya sampaikan ini. Inilah rohnya Perti. Kalau hanya sekedar klinik mah di mana-mana banyak. Kalau hanya sekedar pelatihan mah banyak di mana-mana. Yang membedakan kita itu dakwahnya. Sehingga para ulama itu mengamanahkan banyak hal kepada kami. Terutama saya yang berhadapan langsung dengan para ulama untuk menghadapi permasalahan bangsa terkait kesehatan. Karena Indonesia pun sudah terbelenggu dengan kartel-kartel farmasi, kartel-kartel yang dari Perancis dan sebagainya. Sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali ke tadi, Pak. Kenapa saya mau keliling seperti itu? Semoga ini menjadi semangat panjenengan nanti menjalankan program-program kita. Tujuan belajarnya nanti biar jelas. Para rasul dan nabi, semua nabi dan rasul diturunkan ke muka bumi ini, tujuannya itu cuma satu yang diserukan, Pak, Bapak Ibu. Apa, Pak, yang diserukan para nabi dan rasul itu? Apa, Pak? Tauhid. Betul, kan? Yang diserukan itu cuma tauhid dengan syariatnya masing-masing. Diserukan para nabi dan rasul itu tauhid, Pak. Ketika Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW berakhir, maka tidak ada Nabi setelahnya. Tetapi penerus para Nabi itu ada. Penerus perjuangan para Nabi itu ada. Kalau dulu yang diperjuangkan Rasul dan Nabi itu adalah tauhid, lawan dari tauhid apa, Pak? Syirikan, ya? Kemusyrikan, ya? Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, saat ini kesyirikan, kemusyrikan terbesar itu ada di ranah pengobatan. Bapak Ibu kenal yang namanya Ningsih Tinampi? Tahu ya, Pak, ya? Tahu tapi jangan kenal, Pak, ya? Tahu saja jangan kenal. Itu yang sampai narik-narik malaikat gitu, ya, memerintahkan malaikat kemudian blorong rong aliran di YouTube kan. Antrian pasiennya berapa, Pak? Jangan tahu enggak antrian pasiennya setiap hari? Banyak, ya? Tidak harian. Setahun yang lalu antrian
antrian pasiennya di rumah Nani Sentinapi itu 3 tahun. Bayangkan waktu. Kalau antriannya 3 tahun, berarti kalau panjenengan sekarang daftar, 3 tahun yang akan datang baru ditangani. Belum ditangani sudah sembuh, mah dengan belajar terbang. Nah, sembuh. Masih ingat Ponari, Pak? Bagaimana sebongkah batu dan anak kecil bisa meluluh lantahkan akidah ribuan umat Islam? Menurut panjenengan Ponari itu benar nggak? Enggak kan? Tapi antriannya luar biasa. Sekarang panjenengan lihat di YouTube model-model pengobatan yang tidak sesuai dengan syar'i, yang model disembelih, diambil ginjalnya, dibersihkan, diambil jantungnya begitu. Itu kan tipu daya jin, Pak. Yang model penyakitnya dipindah ke kambing, ke ayam, itu antrian puasanya luar biasa, bahkan kampungnya jadi kayak pasar gitu, Pak. Betul enggak? Sekarang pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah, bekam. Apa kabar para pembekam? Sehari 1 aja HP-nya kok gak ada yang hubungi ya. Ditengok kok ada hubungi. Jadi di Indonesia ini permasalahan kesehatan itu bukan cuma permasalahan badan, Pak. Permasalahannya juga permasalahan akidah. Kenapa umat ini mau berbondong-bondong ke sana? Karena umat ketika diuji dengan sakit, umat tidak ada solusi, putus asa. Kenapa putus asa? Karena metodologi yang dipakai, mohon maaf, di Indonesia terkait medis belum bisa memberikan solusi yang tepat, yang tuntas. Contoh, orang gagal ginjal, kalau dibawa ke rumah sakit, treatmentnya bagaimana? Cuci darah. Oh, diikuti kita cuci darah yang sakit-sakit ginjal itu 1 bulan sekali cuci darah. Itu kalau sudah cuci darah sembuh atau jadi cuci darah sebulan 2 kali? Jadi sebulan 2 kali ya. Diikuti lagi sembuh atau jadi sebulan 3 kali? Jadi seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali sampai gitu ya. Kalau 1-2 pasien saja masih bisa dimaklumi. Tapi kalau ini menjadi sebuah pola, berarti metodologinya harus mau dikritisi. Betul tidak? Karena kalau begitu umat masyarakat yang sudah kena gagal ginjal, bayangannya mati, Pak. Maka dia akan cari alternatif lain. Saya bilang metodologi berarti menyeluruh. Misalnya kanker, tadi gagal ginjal ya. Misalnya kanker. Kalau kanker diapakan? Pertama dibiopsi dulu. Diambil sampelnya. Menurut Yayasan Kanker Indonesia, mengambil sampel seperti itu, biopsi seperti itu, seperti membangunkan singa tidur. Dia akan cepat sekali perkembangan sel kankernya. Maka dalam waktu sekian hari, sekian jam harus segera di kemo menurut keilmuan mereka. Padahal di Indonesia nggak mungkin, antrian kemo itu juga lama. Maka biasanya operasi. Begitu ya. Kalau orang sakit kanker dioperasi, menurut panjenengan yang melihat di masyarakat itu sembuh atau muncul lagi? Lebih jinak atau ganas? Sampai nanti stadium lanjut kemo diikuti, semakin sering kemo itu semakin sembuh atau semakin hancur badannya? Tuh begitu metode yang dihadapkan umat di Indonesia ini. Sakit jantung, Pak, coba perhatikan. Kalau orang sakit jantung, mentoknya operasi ya, pasang ring, betul? Itu biasanya sembuh atau pasang ring berikutnya? Pasang ring berikutnya kan? Terus sampai nanti ranking juga kuat, Pak, bypass. Ketika umat itu dihadapkan dengan permasalahan sakit, dengan melihat fakta, itu mereka rata-rata putus asa dan akan mencari alternatif. Nah yang menarik itu yang bem salah bem itu kayak Gus Samsudin begitu. Itu yang menarik, padahal itu juga tipu-tipu, Pak. Terus bagaimana peran umat Islam ini? Maka yang namanya tanggung jawab dakwah itu adalah tanggung jawab melekat secara individu bagi umat Islam. Artinya panjenengan semua itu punya kewajiban dakwah. Permasalahan umat itu banyak sekali, maka tidak mungkin kewajiban dakwah itu dibebankan pada Pak Ustadz dan Pak Kiai saja. Permasalahan yang kompleks, maka Allah turunkan ilmu itu kompleks.
Kalau sekarang permasalahannya ada di ranah pengobatan, harusnya orang-orang yang dikaruniai ilmu pengobatan itu terjun dakwah di dunia pengobatan. Karena tidak mungkin diselesaikan sama Pak Ustadz guru TPA. Ada jamaah datang sakit, Pak Ustadz saya sakit begini-begini, keluarga saya sakit begini-begini. Yang dilakukan Pak Ustadz kalau tidak punya ilmunya, yang paling hanya menasihati, ya sabar, jangan sampai kedukun. Kalau nanti kedukun itu adalah perbuatan dosa besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tak yang sakit nggak sembuh mah. Kan begitu sih. Maka permasalahan umat ini kalau kita mau dakwah itu tidak cukup hanya ada di mimbar saja. Kalau kita mau memerangi riba, itu kalau hanya berdalil saja terlalu mudah, tapi nggak menyelesaikan masalah. Jangan punya jamaah orang yang terjebak riba. Kalau orang terjebak riba itu punya utang loh Pak. Tentrem nggak ini? Mesti orang tentrem, mesti doyak-doyak rentenir kan begitu ya. Sudah datang ke ustadznya minta solusi, sudah dikejar-kejar rentenir, orang miskin masih dihukumi. Yang kamu lakukan adalah perbuatan dosa besar. Kamu lebih kecil daripada menzinai ibumu sendiri. Kamu akan diperangi Allah dan Rasulullah. Mengkeret Pak, setruk kayak gitu nanti. Kalau mau dakwah riba, lakukanlah pembinaan ekonomi umat. Itu solusi. Ketika kita mau menyelesaikan permasalahan kemusyrikan, kesyirikan di dunia pengobatan, terjun langsung. Ayo kita beri solusi umat ini. Makalah jadi program-program kita ini Pak. Program kita, program yang paling utama adalah program jamaah sehat. Nah, semoga ini program jamaah sehat Pak ya. Semoga nanti panjenengan bisa menjalankan ini. Apa itu? Kami berharap minimal satu masjid itu ada satu terapis yang kita bina. Nanti kita ajari sekarang bioelektrik, besok bekam dan lain sebagainya, termasuk herbologi. Tujuannya apa? Ketika umat ini diuji dengan sakit, di masjid ada solusi Pak. Ada terapisnya. Jangan sampai nanti terjadi lagi ada pandemi, masjidnya tutup. Mau kemana umat ini yang diuji dengan sakit? Sepakat tidak Pak? Jadi masjid nanti akan menjadi sebuah solusi. Ketika ada masyarakat yang sakit, solusinya ke masjid. Kita akan bina. Diawali dari satu orang, nanti buat tim. Herbologi, jangan tahu yang namanya soman Pak. Tahu ya? Biojana tahu? Biosafa, Biotera. Itu harganya berapa satu botol kecil? Anggarkan 200.000 Pak di masjid pelatihan buat Biotera sak gentong, sak drip, nanti dibagi ke masyarakat. Biotera, Biosafa, Biojana itu sangat mudah buatnya. Fermentasi sangat mudah. Nah kita banyak ahlinya seperti ini akan kita ajarkan dalam rangka apa? Saat ini umat Islam itu dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Isu yang diangkat adalah isu kesehatan. Propagandanya propaganda kesehatan. Gak layak status pandemi pun diwajibkan statusnya pandemi. Tujuan utamanya bukan itu Pak. Karena dengan status pandemi, ketika kita menjadi anggota bagian negara kita, anggota bagian dari negara PBB, harus mengikuti pandemi itu seperti apa. Efek dominonya apa? Agama diacak-acak, pendidikan diacak-acak, ekonomi diacak-acak, sosial budaya diacak-acak, dan para pakarnya, para ahlinya pun terbelenggu, tidak bisa berbuat apa-apa. Pakar pendidikan pasti sepakat yang namanya daring itu tidak efektif. Tapi tidak mungkin untuk ketemu, untuk tidak daring. Para ulama sepakat rapatkan soft itu pasti sepakat Pak. Tapi karena kondisi seperti ini akhirnya pecah juga umat. Diacak-acak seperti ini. Belum lagi ulama-ulama yang dieksekusi, ulama-ulama yang sakit masuk rumah sakit mati dan sebagainya. Pernah nggak kita berpikir banyak hal tentang itu? Maka ujian kesehatan ini menjadi tanggung jawab kita semua.